Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pindahlah ke mansionmu, ujar Alex membuat Clara langsung membalikan wajahnya menatap pada Alex yang masih menyetir kendaraannya dengan wajah datar. Pertama, kau bawa masuk kekasihmu itu, dan kedua, kau memasukkannya ke kamar kita, dan sekarang kau mengusirku. Clara menggeleng-gelengkan kepalanya, menatap tak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Alex. Selama ini dirinya sudah sangat bersabar menghadapi semua kelakuan Alex terhadapnya. Apa semua itu belum cukup membuat Alex membuka sedikit saja hatinya. Bukan cinta yang didapat, tapi kini dirinya pun diusir oleh suaminya itu. Apa yang kau harapkan dariku? Ujar Alex masih dengan tatapan yang mengarah ke depan, tanpa menoleh ke arah Clara. Aku hanya mengharapkan kau bisa mencintaiku seperti kau mencintai Elena. Lirih Clara, membuang wajahnya ke arah jendela mobil. Alex yang sedang menyetir mobil langsung mengerem mendadak. Kini dirinya menatap pada Clara yang sedang membalikan wajahnya. Kenapa kau mencintaiku? Kau kan tahu aku sudah mempunyai orang yang aku cintai. Alex menghela nafasnya dengan sangat berat. Apa aku salah mencintai suamiku sendiri? Ujar Clara yang masih menatap pada jendela mobil samping. Tidak salah, tapi aku tidak bisa mencintaimu. Suara Alex terdengar sangat kecil, namun masih terdengar oleh Clara. Itulah bodohnya aku, mencintai suami yang tidak mencintaiku. Ujar Clara dengan suara sinis. Alex pun hanya diam dan melajukan kembali mobilnya, dan di sepanjang perjalanan tidak ada yang bersuara sama sekali. Mobilmu nanti diantar oleh Joe, dan satu lagi, kuharap kau mau mempertimbangkan ucapanku agar pindah ke mansionmu. Ujar Alex tanpa menatap pada Clara saat mobilnya sudah sampai di depan kampus mereka. Clara yang turun tidak menjawab semua perkataan Alex dan langsung bergegas masuk ke dalam kampus. Alex yang masih berada di mobilnya menatap punggung Clara dengan perasaan yang berkecamuk di hatinya. Ia pun langsung melajukan kembali mobilnya menuju perusahaannya. Di perusahaan Davino Swap. Joe, bagaimana caranya agar aku bisa membujuk Clara mau bercerai denganku? Ujar Alex pada tangan kanannya itu. Seperti yang kau bilang, itu akan sangat susah. Karena Nona Clara memegang teguh janjinya kepada mendiang ayahnya. Ujar Joe memberikan berkas yang harus ditandatangani oleh tuannya. Bukan hanya karena janji, tapi karena Clara mencintaiku. Ujar Alex menyandarkan tubuhnya di kursi dan menatap pada langit-langit ruang kerjanya. Kenapa Anda bisa berkata seperti itu? Clara yang mengatakannya langsung padaku. Alex menarik nafasnya dengan panjang. Lalu apakah Anda mencintai Nona Clara? Tanya Joe. Mana mungkin aku mencintainya? Kau tahu, hanya ada nama Elena di hatiku, dari dulu dan untuk selamanya. Alex tersenyum mengingat kembali wajah cantik Elena. Apa Anda yakin? Tanya Joe yang membuat Alex menatap ke arah Joe. Kenapa kau tidak mempercayai ucapanku? Aku hanya berbicara secara logika. Apa yang pernah kita anggap tidak mungkin, justru akan terjadi sebaliknya. Joe tersenyum pada tuannya. Sudahlah. Sekarang aku butuh bantuanmu. Kau pikirkan cara agar Clara pindah ke mansionnya. Ujar Alex dengan suara yang memerintah. Kenapa kau mengusir Nona Clara dari mansionmu, Tuan? Apa karena sekarang ada Nona Elena? Ujar Joe dengan suara tidak senang. Bukan karena sudah ada Elena, tapi aku hanya merasa tidak enak jika Clara terus tersakiti melihat kami berdua. Ujar Alex pada Joe, membuat Joe diam dan berpikir sesuatu. Apa Anda merasa sedih jika melihat Nona Clara tersakiti? Ujar Joe. Entahlah, aku hanya merasa... Alex pun diam, tidak meneruskan kata-katanya. Apa Anda sudah mulai mencintai Nona Clara? Karena Anda tidak ingin melihatnya terluka. Ujar Joe menatap pada tuannya itu. Kau ini bicara apa, Joe? Aku hanya merasa tidak enak saja. Ujar Alex mengalihkan tatapan matanya dari Joe. Tuan,
Aku harap Anda akan menyadari perasaan Anda lebih awal sebelum semuanya terlambat, ujar Joe dengan suara tegasnya. Apa maksudmu, Joe? Joe pun hanya diam dengan tersenyum penuh arti, lalu pergi meninggalkan ruangan tuannya. Sementara Alex hanya terdiam, tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Joe. Setelah 1 minggu berlalu, hari-hari yang dijalani oleh Clara bertambah sulit. Setiap hari, ia harus menyaksikan suaminya itu bermesraan dengan Elena di hadapannya langsung. Dan hampir tiap malam, Clara mendengar suara berisik dari dalam kamar Alex yang dapat dipastikan Alex pasti sedang bercinta dengan Elena. Clara benar-benar putus asa dengan hidup yang ia jalani, ditambah dengan Dimas teman baiknya yang sudah seminggu ini tidak pernah bertemu. Sudah berkali-kali Clara mencoba menghubungi ponsel Dimas, namun ponsel Dimas selalu tidak aktif. Sayang, hari ini aku ada rencana dengan temanku yang baru datang dari London. Kemungkinan aku akan pulang larut malam, ujar Elena menyadarkan Clara dari lamunannya. Oke, tapi ingat, minum obatmu, ujar Alex dengan penuh perhatian. Elena pun menjawab ucapan Alex dengan senyuman manis di wajahnya. Ara, kau tidak usah memasak untuk makan malam, karena pastinya Alex tidak akan pulang cepat, karena aku pun akan terlambat pulang. Kau pasti paham kan maksudku? Ujar Elena tersenyum pada Clara. Ya, aku tahu, ujar Clara dengan suara yang datar. Setelah selesai sarapan, Clara langsung pergi ke kampusnya. Karena hari ini adalah hari sidang skripsinya dan Clara berharap semuanya berjalan dengan lancar. Dan setelah semua urusan di kampusnya selesai, Clara berniat untuk pergi ke mall untuk membeli perlengkapan bulanannya. Ara, sebuah suara yang sangat dikenalnya membuat Clara menolehkan wajahnya dan membuatnya terkejut. Dimas? Seru Clara dengan pandangan mata yang tak percaya, menatap pada laki-laki yang ada di depannya kini. Dimas tampak sangat berbeda, dengan tampilan pakaian yang lebih formal dan rapi dengan balutan jas berwarna hitam, membuatnya tampak sangat tampan dan gagah. Ara, bagaimana kabarmu? Tanya Dimas menatap pada Clara. Kabarku baik, kau? Clara tidak meneruskan kata-katanya. Kenapa? Kau pasti kaget kan melihat ketampananku ini? Ujar Dimas dengan nada bercandanya. Aku yakin kau pasti sangat menyesal sudah menolakku tempo hari. Dimas semakin menggoda Clara, membuatnya terkena cubitan di pinggangnya. Au, ampun, ujar Dimas dengan suara tertawanya. Selama ini kau kemana? Tanya Clara dengan wajah seriusnya. Aku? Tentu saja bekerja, ujar Dimas dengan tampangnya yang sok cool. Bekerja? Ya, aku kini menjadi seorang CEO muda dan tampan, bukan begitu? Dimas kembali menggoda Clara. Dimas, aku serius, seru Clara dengan wajah cemberutnya. Aku juga serius. Dimas tersenyum kembali pada Clara. Aku akan menceritakan semuanya, tapi kita cari tempat yang nyaman, dan kali ini kau harus ikut denganku, ujar Dimas menarik tangan Clara. Tapi mobilku? Biar supirku yang akan membawanya ke mansionmu, ujar Dimas mengambil kunci mobil Clara dan memberikannya pada supirnya. Setelah sampai di 115 Coffee, Dimas pun menceritakan semuanya pada Clara, bahwa ia sekarang bekerja di salah satu perusahaan ayahnya. Selama 1 minggu ini, ia harus bekerja keras dari pagi sampai malam, karena sedang diawasi oleh sang ayah langsung. Itu sebabnya dirinya sangat sulit dihubungi. Bagaimana keadaanmu? Tanya Dimas setelah selesai menceritakan semua yang terjadi selama seminggu ini padanya. Aku baik, ujar Clara dengan singkat. Kau pasti sedang berbohong. Dimas menatap tajam pada mata Clara yang tidak bisa berbohong. Aku baik-baik saja, Dim, ujar Clara meyakinkan pada Dimas. Baiklah, aku percaya, ujar Dimas menggenggam tangan Clara dengan lembut. Ini, Clara menyerahkan kotak cincin pada Dimas yang selalu dibawanya di dalam tasnya. Buang saja cincin itu, ujar Dimas tanpa ekspresi. Kenapa dibuang? Kan sayang,
ujar Clara, menatap pada cincin bermata berlian itu. Cincin itu sudah tidak berguna, karena kau tidak menerima cintaku, ujar Dimas. Kau kan masih bisa memberikannya pada gadis lain, gadis yang akan mencintaimu, ujar Clara dengan tatapan yang sayu. Aku hanya mencintaimu, tidak akan pernah ada wanita lain yang bisa menggantikanmu di hatiku. Lirih Dimas tersenyum pada Clara yang duduk di hadapannya. Maaf, ujar Clara dengan suara pelan. Semua perkataan Dimas membuat dirinya sebagai wanita merasa sangat dihargai. Andai Alex bisa memperlakukannya seperti Dimas, pasti dirinya akan menjadi wanita yang paling bahagia di dunia ini. Sudahlah, tidak ada yang perlu dimaafkan, ujar Dimas, berdiri dari duduknya dan mengacak-acak rambut Clara dengan gemas. Dimas, seru Clara dengan mengerucutkan bibirnya. Bagaimana kalau cincin ini aku berikan padamu sebagai bentuk persahabatan kita? Ujar Dimas yang dijawab anggukan kepala oleh Clara. Dimas langsung mengambil cincinnya dan mengenakannya di jari manis Clara. Clara pun tersenyum melihat cincin yang kini berada di jari manisnya itu. Dimas dan Clara pun kembali berbincang-bincang dan tertawa dengan sangat hangat, dan tidak menyadari bahwa ada seseorang yang sedang merekam dan juga memotret mereka.